Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini, kakak akan membahas mengenai unsur, senyawa, dan campuran. Oke, simak baik-baik ya penjelasannya. Klasifikasi materi berdasarkan wujudnya. Perlu kalian ketahui, materi itu adalah segala sesuatu yang menempati ruang dan massa. Materi juga biasa disebut dengan zat. Nah, berdasarkan wujudnya dibagi menjadi ada zat padat, contohnya batu, kaca, kayu, dan lain-lain. Kemudian yang kedua ada zat cair, contohnya air, alkohol, minyak goreng, bensin, dan lain-lain. Ketiga ada gas, contohnya udara, gas bumi, uap air. Klasifikasi materi berdasarkan komponen penyusunnya. Nah, pengelompokan materi atau zat berdasarkan penyusunnya terbagi menjadi ada zat tunggal dan ada zat campuran. Nah, zat tunggal kebagi lagi menjadi dua, ada unsur, ada senyawa. Nah, unsur ada jenisnya lagi, ada unsur logam dan ada unsur non-logam atau bukan logam. Yang kedua, zat campuran terbagi menjadi zat campuran homogen dan campuran heterogen. Oke, kita bahas satu persatu. Zat tunggal, yaitu materi atau zat yang memiliki susunan partikel yang tidak mudah dirubah dan komposisinya itu tetap. Jadi tidak bisa diubah. Nah, zat tunggal terbagi menjadi dua, ada unsur dan senyawa. Unsur di sini tidak dapat diuraikan ya. Tetapi unsur dapat membentuk senyawa karena senyawa itu terbentuk dari dua unsur atau lebih. Nah, senyawa tersebut dapat diuraikan lagi ya, dapat dipisahkan gitu ya menjadi unsur kembali seperti semula. Sedangkan unsur tidak dapat diuraikan kembali. Jadi kalau udah menjadi unsur itu tetap bentuknya ya. Selanjutnya unsur. Unsur itu zat yang tidak dapat diuraikan menjadi zat lain yang lebih sederhana secara kimia. Nah, contoh unsur yaitu karbon atau arangnya berwarna hitam atau biasanya ada juga di dalam pensil dan elektroda dalam baterai. Jadi kalau kalian membongkar batu baterai, nanti ada elemen panjang yang berwarna hitam seperti arang. Nah, itu namanya elektroda. Kemudian ada emas 24 karat atau emas murni, perak, dan platina. Contoh unsur logam kadmium pada gambar A, terus ada air raksa pada gambar B, dan timah hitam pada gambar C. Unsur logam. Nah, unsur logam memiliki ciri-ciri permukaan yang mengkilat, bentuknya padat, kecuali air raksa berbentuk cair. Unsur logam itu mudah ditempa, dapat dibuat menjadi plat atau kawat, dan memiliki kemampuan untuk menghantarkan arus listrik atau disebut juga dengan konduktor listrik. Nah, berikut daftar unsur logam yang mudah kita temukan. Ada ferum, atau nama lainnya besi, kemudian hidrargyrum,
atau air raksa atau merkuri, ada kuprum atau tembaga, ada plumbum, timah hitam, ada argentum, perak atau silver, dan kalium atau potasium. Unsur bukan logam. Nah, unsur bukan logam kalau di alam itu terdapat dalam bentuk wujud padat atau gas. Nah, unsur ini tidak dapat menghantarkan arus listrik dan juga panas, atau disebut juga dengan isolator. Nah, dalam wujud padat tidak dapat ditempa dan juga tidak mengkilat. Unsur itu ada unsur bebas dan senyawa. Jadi unsur bebas itu contohnya karbon, silikon, argon, neon. Nah, unsur yang tersusun dari beberapa senyawa, maksudnya yang tersusun dari beberapa unsur, yaitu ada diatomik dan poliatomik. Diatomik contohnya oksigen O2, nitrogen N2, klor Cl2. Poliatomik contohnya fosforus atau P4, sulfur atau S8. Unsur bukan logam. Nah, berikut daftar unsur bukan logam yang mudah kita temukan. Ada hidrogen, oksigen, nitrogen, belerang, fosfor, argon, dan karbon. Nah, untuk hidrogen di alam itu sebagai senyawa ya, bukan unsur atau H2. Oksigen juga sebagai senyawa O2, nitrogen itu N2, belerang S8, dan fosfor itu P4. Argon itu sebagai unsur Ar dan karbon sebagai unsur C. Senyawa. Senyawa adalah zat yang dibentuk dari berbagai jenis unsur yang saling terikat secara kimia dan memiliki komposisi yang jelas. Nah, jadi senyawa itu terdiri dari banyak unsur. Maka senyawa itu dapat diuraikan menjadi unsur-unsurnya dengan proses tertentu. Contohnya senyawa air atau H2O. Nah, senyawa air ini terbentuk oleh dua jenis unsur, yaitu unsur hidrogen atau H dan unsur oksigen atau O, dengan komposisi dua unsur H dan satu unsur O. Contoh selanjutnya gula, garam atau NaCl, natrium klorida, aluminium hidroksida yang dijumpai pada obat mah, AlOH3, kemudian asam klorida atau HCl. Zat campuran. Zat campuran adalah terbentuk dari dua zat atau lebih yang mempunyai sifat zat penyusun yang tidak sama. Jenis zat campuran yang pertama ada campuran homogen, serba sama. Contohnya larutan garam, sirup, kecap. Heterogen atau serba aneka, contohnya air laut, pasir, dan air. Yang pertama, campuran homogen. Campuran homogen adalah campuran yang serba sama. Materi-materi penyusunnya berinteraksi namun tidak membentuk zat yang baru. Contohnya larutan gula. Nah, larutan dari campuran air dan gula C6H12O6. Nah, rasa larutan di seluruh bagian gelas sama manisnya. Terus baik yang di permukaan, di tengah maupun di bagian bawah, jadi memiliki sifat yang sama-sama manis. Campuran homogen yang memiliki pelarut air sering disebut juga dengan larutan.
campuran antara logam dengan logam. Contohnya seperti emas 23 karat merupakan campuran antara logam emas dan perak. Berikut gambar contoh campuran homogen, ada perunggu dan kuningan. Campuran logam lain seperti perunggu itu terbentuk atau tersusun dari tembaga dan timah, sedangkan kuningan itu campuran antara tembaga dan seng. Campuran heterogen adalah campuran serba-neka di mana materi-materi penyusunnya tidak berinteraksi sehingga kita dapat mengamati dengan jelas dari materi penyusun campuran tersebut. Contohnya nih, minyak dan air. Kita dapat menentukan mana bagian minyak, mana bagian air dengan indera mata kita. Bisa kita lihat dan kita bedakan mana minyak dan mana air. Kemudian susu. Nah, seperti pada gambar, terlihat antara bagian minyak dan air. Dan susu bisa kita lihat dengan adanya endapan, biasanya terdapat endapan di bagian bawahnya. Air dan endapan. Nah, cara membedakan zat campuran dan senyawa itu, yang pertama, zat campuran itu tidak terbentuk tanpa reaksi kimia. Sedangkan senyawa itu terbentuk melalui reaksi kimia. 2 atau B, perbandingan komponen yang menyusun campuran tidak tentu dan dapat sembarang. Kalau senyawa, itu perbandingan komponen atau komposisinya melalui cara tertentu dan tetap. C. Komponen-komponen campuran itu tetap dan memiliki sifat masing-masing. Sedangkan senyawa itu komponen-komponen senyawa kehilangan sifat awalnya. Jadi sifat semulanya hilang. Kalau selanjutnya yang D, campuran dapat dipisahkan menjadi komponen-komponennya dengan cara fisis. Sedangkan senyawa tidak dapat dipisahkan menjadi komponen-komponen dengan cara fisis, tetapi harus melalui cara reaksi kimia. Oke, cukup sekian untuk pembahasan kali ini. Semoga videonya bermanfaat. Jangan lupa like, comment, subscribe, and share. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.